Selanjutnya kita paparan dari Bapak Arianto. Pak Arianto, sudah hadir? Sudah siap? Oh, di mute. Host, tolong mute-nya dibuka. Ya, Pak Arianto. Oke, selamat pagi Pak Andri. Ya, silakan Pak Arianto. 20 menit, Pak Arianto. Baik Pak Andri. Sudah kelihatan Pak Andri screen saya? Sudah Oke, cukup baik. jelas. Baik, Silakan. Pak Andri, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Atas kesempatan diberikan mewakili PT MAP Indonesia. Jadi pada hari ini menyumbang topik mengenai perbaikan tanah, maka topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah teknologi mengenai injeksi dan juga untuk ground konsolidasi atau konsolidasi tanah. Mohon izin untuk memperkenalkan sedikit mengenai PT MAPE Indonesia. Jadi MAPE ini berasal dari Italia, berdiri sejak tahun 1937 di Milan, di Italia, dan UTT atau Underground Technology Team ini adalah divisi khusus yang didedikasikan oleh MAPE khusus untuk pengembangan riset teknologi dan bisnis berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi bawah tanah. Dan MAPE sudah hadir di 5 benua di seluruh dunia. Sedangkan untuk di Indonesia, MAPE memiliki pabrik di daerah Cikarang, di Lipo Cikarang, dan juga kami memiliki kantor sales dan marketing di Jakarta. Sebagai tambahan informasi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang menggemari olahraga, MAPE juga mensponsori beberapa kegiatan olahraga seperti balap sepeda dan juga kesebelasan sepak bola di Liga Serie A Liga Italia. Baik, untuk masuk langsung kepada topik. Jadi yang akan saya coba share pada pagi hari ini adalah mengenai growth injection. Injection growthing ini jika kita coba ambil dari internet gitu ya, pengertiannya adalah bagaimana proses mengisi suatu retakan atau crack atau void atau rongga di dalam suatu struktur dengan adanya menggunakan tekanan. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah khusus mengenai growthing permeasi ya, atau permeation growthing. Seperti kita tahu bahwa ada beberapa jenis tipe ground injection atau injeksi tanah. Pada sebelah kiri ada disebut dengan hydrofracture growthing, kemudian ada compaction growthing, permeasi growthing, dan juga untuk jet growthing. Namun yang akan kita bahas pada pagi ini adalah khusus mengenai permeasi growthing, di mana kita mencoba menggali lebih dalam metode injeksi dengan cara memasukkan satu material tertentu ke dalam pori-pori tanah, sehingga pada saat material ini mengeras, maka dia akan memberikan satu kontribusi daya dukung tertentu terhadap suatu tanah ataupun batuan. Growthing, pre-growthing tersebut biasanya digunakan pada kondisi jika ada ketidakstabilan tanah, ya. Kemudian juga jika memang ditemui tanah-tanah yang memiliki bearing capacity atau daya dukung yang rendah, kemudian juga bila dalam struktur tanah tersebut terdapat adanya air yang mengganggu kestabilan dari tanah tersebut. Dan berkaitan dengan teknologi permeasi growthing tersebut, maka dalam pemilihan produk apa yang bisa digunakan untuk melakukan permeasi growthing itu tergantung dari 2 parameter. Parameter pertama adalah permeabilitas substrat atau tanah atau batuan yang akan di growthing, dan juga adalah jika memang ada kandungan air di dalamnya.
Kenapa kita melakukan growting pada tanah? Yaitu tidak lain adalah untuk mengatasi atau mengantisipasi sejak dini hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti contoh adalah longsor, misalkan pada konstruksi terowongan, longsor pada konstruksi lereng, misalkan juga intrusi air pada suatu galian terowongan, intrusi air juga di sini, dan juga longsor. Jadi utamanya adalah longsor dan intrusi air dapat mengakibatkan banjir. Dan dalam rangka tersebut, maka yang perlu dicapai adalah pertama, kita harus mengurangi permeabilitas dari suatu massa tanah. Dengan maksud untuk mengurangi potensi banjir, mengurangi potensi adanya tambahan cost akibat pekerjaan injeksi pasca konstruksi. Kemudian jika memang untuk mengurangi impact atau efek dari muka air tanah tersebut, dan juga dalam beberapa kasus konstruksi terowongan adalah untuk mengurangi ukuran atau diameter dari terowongan. Nah, ini adalah contoh simulasi bagaimana proses ground injection, contoh misalkan digunakan aplikasinya di dalam suatu struktur terowongan, di mana biasanya dilakukan yang disebut curtain injection atau injeksi perlindungan untuk membentuk semacam barrier, di mana biasanya sekitar 3 atau 4 kali dari kemajuan penggalian atau blasting. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sengaja dibuat semacam sistem overlapping begitu, dengan maksud memberikan proteksi sehingga pada saat penggalian, misalkan suatu konstruksi terowongan, itu dapat dilakukan lebih aman dan lebih cepat. Dan beberapa aplikasi lain, misalkan di konstruksi di atas tanah, biasanya untuk misalkan perbaikan jika memang ada struktur bangunan yang turun. Bisa jadi karena pemadatan tanah yang kurang baik sebelum prakonstruksi, kemudian juga memang siapa tahu adanya suatu efek getaran-getaran akibat suatu kegiatan di atas bangunan tersebut yang dapat menimbulkan kompaksi lebih lanjut terhadap suatu struktur tanah. Maka dengan sistem permeasi growting, kita akan coba untuk memasukkan satu material dalam pori-pori tanah untuk menghentikan laju konsolidasinya. Aplikasi lain yang bisa juga kita terapkan biasanya untuk perlindungan bendung pada bangunan air. Nah, di sini akibat tekanan air pada sisi positif bendung biasanya akan menimbulkan momen guling. Dengan adanya sistem permeasi growting pada area tanah di bawah bendung, maka itu juga dapat memberikan satu perlindungan khusus terhadap seepage sehingga untuk mengatur kestabilan badan bendung. Dalam proses injeksi itu ada tools yang perlu digunakan. Tools ini sangat penting, namanya packer. Packer ini terbuat dari satu macam batang pipa besi, di mana di ujungnya terdapat karet, semacam karet begitu, yang mana pada saat pipa besi ini ada semacam stang untuk mengencangkannya, pada saat ini diputar, maka karet itu akan mengembang, dan pada saat cairan growting itu diinjeksikan dengan tekanan ke dalam tanah atau batuan, maka karet ini berfungsi untuk menahan supaya tidak ada semacam backflow dari area injeksi ke arah operator atau pekerja. Di sisi kiri bawah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa melihat bahwa penampang dari packer itu akan berubah pada saat sebelum diinjeksi dan pada saat ada cairan injeksi bertekanan. Setelah pekerjaan injeksi selesai, ini dapat diputar kembali, dilepas, packer tinggal di dalam, maka batang stang ini bisa digunakan untuk lubang berikutnya. Ada beberapa jenis macam packer yang bisa digunakan, tergantung dari kebutuhan di lapangan. Ada juga yang disebut sebagai sistem double packer, sebagai contoh gambar di tengah, di mana di karetnya itu ada di pangkal dan ujungnya, sedangkan di tengah-tengahnya itu terbuat dari semacam batang pipa perforasi,
Yang dimaksudkan adalah jika kita ingin menginjeksi atau menggrowting area di lapisan tengah. Dengan demikian kita bisa mengatur lebih efektif pancaran cairan growting supaya tidak nyebar kemana-mana, supaya tidak terlalu boros dalam aplikasi. Dan untuk peralatan lainnya yaitu yang juga dibutuhkan dalam pekerjaan injeksi itu ada mixer. Biasanya yang digunakan adalah colloidal atau high shear mixer. Di sini kuncinya adalah kecepatan mixer itu antara 1.300 sampai dengan 2.000 rpm. Kenapa? Dengan maksud untuk dapat membuat suatu adukan itu lebih homogen pada waktu yang cukup singkat. Kemudian untuk menjaga kestabilan campuran growting, ada agitator dengan low speed pedal di situ untuk menjaga kestabilan. Kemudian ada pompa. Biasanya pompa ini berupa pompa piston atau pompa screw dengan tekanan yang cukup tinggi untuk memaksa cairan growting untuk bisa masuk ke dalam substrat yang kita ingin injeksi. Dan dalam beberapa kasus juga ada pompa untuk admixture, untuk aditif. Ini adalah contoh bentuk pompa dan mixer untuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup besar. Ya, ini juga untuk contoh untuk pekerjaan yang cukup besar. Dan ini ada contoh simulasi bagaimana pada saat cairan growting itu ditembak, dipompakan, maka kita bisa lihat bentuk pancaran dari packer itu adalah semacam seperti bintang begitu di dalam. Nah ini seperti pada slide sebelumnya yang saya paparkan. Sedangkan untuk pekerjaan kecil, misalkan untuk injeksi bangunan-bangunan yang cukup kecil, skala kecil, maka kita bisa menggunakan tipe mixer yang ringan seperti ini dengan menggunakan drum dan hand mixer yang speednya juga cukup tinggi. Kemudian juga dapat menggunakan pompa yang ukurannya lebih kecil. Setelah kita mengulas masalah tools dan equipment, maka kita akan masuk ke materialnya. Material untuk injeksi, karena ini disebut sebagai permeasi growting, maka hal yang penting di sini adalah masalah diameter dari suatu partikel. Ini adalah sebagai gambaran. Jika rambut manusia adalah sekitar 100 mikron diameternya, dan semen standar itu adalah sekitar 40 mikron, maka material injeksi yang umum digunakan itu berkisar antara 25 mikron ke bawah. Dari mulai yang disebut sebagai microfine cement atau juga disebut sebagai teknologi nanosilika. Nah, di sini selain material, kita juga perlu menentukan jenis material apa yang bisa digunakan, yaitu tergantung dari nilai Lujon. Lujon test ini dapat diuji, kemudian diketahui angkanya, dan pada umumnya untuk nilai Lujon di bawah 5 itu akan membutuhkan material khusus dengan diameter yang sangat-sangat kecil, sangat halus untuk kemampuan dia penetrasi ke pori-pori tanah yang lebih halus. Ini sebagai contoh, biasanya dalam suatu konstruksi kita akan memiliki data investigasi tanah seperti ini, di mana ada drilling log, ada data sondir. Sebagai contoh di sini pada kedalaman di bawah 2 meter, situ sudah ada muka air tanah, kemudian didominasi oleh jenis lapisan silty clay. Nah, dengan adanya data ini, kemudian kita juga mendapatkan informasi data SPT di kolom kanan, maka kita bisa menentukan material apa yang cocok di sini. Namun jika kita akan menginjeksi atau akan menggrowting untuk area di kedalaman katakanlah di 16 meter, di mana dia sudah berubah lapisannya menjadi silty sand, maka ini juga material yang akan digunakan juga umumnya akan berbeda. Jadi data investigasi tanah di awal ini sangat penting untuk kita dapat menentukan material apa yang cocok, metode apa yang paling cocok untuk melakukan perbaikan tanah dengan metode permeasi growting. Beberapa jenis material growting itu terdiri dari yang semen base, kemudian ada micro semen, dan juga ada semen free binder. Untuk semen base,
Setelah kita mixing material semen standar, kemudian kita diamkan dalam tabung ukur seperti ini, biasanya setelah 1 jam akan terjadi penurunan, semacam settlement. Inilah yang disebut bleeding. Nah, bleeding ini tidak dikehendaki untuk pekerjaan permeasive growthing. Kenapa? Karena pada saat material ini semen itu menyusut, karena semen pada dasarnya adalah suatu material yang menyusut, dan jika terjadi bleeding yang cukup besar, maka kita dapat membayangkan bahwa ketika air bleeding ini sudah terlepas dari material semen, maka pada lubang pori-pori tersebut akan terjadi void lagi, sehingga pekerjaan injeksi tersebut tidak efektif. Kemudian kita juga perlu menguji fluiditas dari material growthing, karena lagi-lagi kita membutuhkan material yang memiliki viskositas yang sangat-sangat rendah, sehingga dapat mengalir dengan baik. Workability, ya, workabilitas ini sangat penting. Setting time, ya, kecepatan setting atau gelling time satu material, dan juga dalam beberapa kasus dibutuhkan compressive strength, di mana ini akan tergantung dari rasio faktor air semen atau water cement ratio. Untuk fluidity biasanya digunakan alat uji seperti ini, namanya Mars Cone, mengacu kepada ASTM D6910, di mana alat ini terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah corong, di mana yang kedua adalah plastik cup. Corong ini terdapat semacam filter di atasnya, dan ada bagian untuk batas tuangan. Dan kita menuang material growthing ini melalui saringan supaya jika memang ada bulir-bulir semen yang belum hancur, dia akan tersaring di sana. Kemudian pada saat dituang ke plastik cup, kita ukur berapa detik hingga pada saat batas volume yang ditentukan. Fluiditas ini menjadi sangat penting, dan untuk dalam beberapa standar yang ditemui di beberapa literatur dan juga beberapa standar internasional, contoh untuk water cement ratio atau faktor air semen 1, artinya 100 kilo semen dengan 100 liter air, maka bleeding yang diizinkan maksimum itu adalah 2%. Sedangkan untuk fluiditas itu maksimum di 32 detik. Bleeding, seperti kita lihat tadi dalam foto sebelumnya, untuk water cement ratio 1 katakan, untuk tanpa penambahan aditif, maka biasanya dia akan berkisar antara 18-20%. Namun ini dapat dimodifikasi, dapat dinaikkan hingga dapat masuk ke persyaratan teknis dengan penambahan material mikrosilika atau silikavium sekitar 8-11%, sehingga hasil bleedingnya bisa turun dari 18 menjadi 1,9% pada water cement ratio 1. Untuk fluiditas itu juga dapat diperbaiki untuk fluiditas semen. Contoh adalah untuk pada water cement ratio 1, persyaratan 32 ini dapat dicapai dengan penambahan aditif super plasticizer. Contohnya di sini kami menggunakan jenis Dynamon. Apa itu yang dimaksud dengan fluiditas? Fluiditas itu ditunjukkan dalam video ini. Setelah adanya penambahan aditif, maka pasta semen yang di mixing dengan kecepatan yang sama, itu akan secara visual juga langsung terlihat perbedaannya. Viskositas akan sangat turun drastis, sehingga lebih mudah bagi satu cairan growthing untuk bisa dipompakan masuk ke dalam tanah. Fluiditas ini sangat penting untuk kaitannya jika memang ada kondisi di mana ada air, di mana ini untuk mengatur jangan sampai material growthing itu bisa hanyut. Kemudian jika ada rongga yang cukup besar, kita juga bisa mengatur fluiditas supaya tidak cairan growthing itu tidak bisa lari terlalu jauh pada saat pekerjaan di sini kaitannya dengan untuk cost. Beberapa parameter yang lain jika memang dibutuhkan untuk menahan workabilitas suatu campuran growthing, maka bisa ditambahkan retarder. Jika untuk mempercepat setting time, kita bisa menggunakan akselerator. Sedangkan untuk perbandingan mechanical strength atau ultimate compressive strength, kita bisa melihat bahwa dengan
dikuranginya water cement ratio, maka di sini juga meningkat secara drastis ultimate compressive strength-nya. Tetapi dengan mengecilnya water cement ratio, ini juga akan mempengaruhi fluiditas. Sedangkan untuk micro cement atau microfine cement, apakah barang ini? Barang ini adalah pada dasarnya bersifat hampir seperti semen, namun memiliki particle size distribution yang sangat kecil. Sehingga persen kumulatif passingnya sekitar 95-98% itu berada di bawah 20 mikron. Ini yang membedakan micro cement dengan semen biasa. Dalam beberapa kasus ditunjukkan dalam suatu nilai Blaine, di mana Blaine dalam menunjukkan kehalusan suatu material bubuk dengan satuan cm persegi per gram. Contoh untuk nilai Blaine 8.000 artinya 8.000 cm persegi untuk tiap 1 gram material, coverage areanya. Dan di sini kita bisa lihat perbedaan bleeding untuk water cement ratio 1 material dengan Blaine 8.000 itu memiliki nilai bleeding 3%, sedangkan Blaine 12.000 itu memiliki nilai bleeding 0%. Sebagai perbandingan, semen memiliki 18-20% pada water cement ratio yang sama. Sedangkan untuk mechanical strength, contoh pada water cement ratio 1, itu pada 28 hari material saja itu memiliki compressive strength sekitar 10 MPa, namun kita dapat menaikkan water cement ratio dengan mengurangi water cement ratio-nya. Kemudian apakah disebut dengan cement free binder? Cement free binder ini adalah sesuatu yang orang sering sebut sebagai teknologi nanosilika. Terdiri dari 2 komponen, nanosilikat selari dan juga komponen B-nya adalah aktivator. Di sini fungsinya adalah untuk menginjeksikan satu material ke dalam suatu pori-pori tanah yang pori-porinya itu jauh lebih kecil dari 10 mikron. Di sini kita mempunyai 2 jenis produk, yaitu Mapejet System LP dan Mapejet System NS15, tergantung dari ukuran pori-pori tanah yang perlu diinjeksi. Dengan demikian, karena pori-porinya kecil, maka dia mempunyai kemampuan penetrasi yang sangat-sangat baik. Setting time dapat diatur dengan adanya penyesuaian dosis antara komponen B terhadap komponen A. Bleeding biasanya sangat kecil, kurang dari 1%, karena material ini sangat stabil dan juga memiliki tingkat waterproofing yang sangat tinggi. Dan bicara masalah compressive strength, karena penetrasinya sangat baik dan dia menggunakan teknologi nanosilika, compressive strength-nya tidak setinggi material semen, namun masih cukup untuk memberikan kontribusi sekitar 2-3 MPa. Pak Haryanto, Ya. Maaf, 5 menit lagi. Baik, Pak. Ini sebagai perbandingan material Mapejet system dengan compressive strength-nya. Kemudian ada juga material yang digunakan untuk sebagai pekerjaan post injection atau injeksi growting pasca konstruksi, yaitu poliuretan, organomineral, acrylic resin, dan epoxy resin. Di mana di sini kuncinya adalah pada saat material itu setelah di mixing, maka kelebihan material ini adalah mampu dituang dan setting di bawah air. Sehingga ini satu material yang dapat digunakan untuk pekerjaan underwater growting. Bahkan pada saat jadi mixing pun dia tidak akan mempengaruhi kualitas material tersebut. Ini beberapa jenis pompa yang dapat digunakan untuk pekerjaan resin. Ini adalah satu metode uji untuk mengecek penetrasi, di mana di sini ada acrylic tube diisi dengan material pasir normal, pasir standar. Kemudian ini adalah pompa untuk memompakan materialnya. Ya, seperti ini acrylic tube yang sudah diisi. Dan di sini kita melakukan pengujian. Di sini kita melakukan pengujian penetrasi material, di mana di sini dapat dilihat penetrasi
material growting hingga dia mampu untuk menembus semua material dalam pasir standar. Kita dapat menguji juga compressive strength-nya, mengeluarkan pasirnya dari tabung akrilik, kemudian kita uji. Ini sebagai perbandingan dengan adanya campuran terhadap material pasir, maka compressive strength itu juga akan meningkat. Beberapa project reference yang telah kami lakukan, pekerjaan injeksi growting itu ada di project tambang di Banyuwangi, 7 Bukit, menggunakan material micro semen. Ya, kita lakukan semua uji, bleeding, kemudian fluiditas, seperti ini prosesnya. Di mixing, kemudian di injeksi. Kemudian ini adalah foto-foto di mana sebelum material itu sebelum terowongan tersebut diinjeksi terjadi kebocoran air di hampir seluruh dinding terowongan, ya, sehingga menyulitkan proses penggalian. Dan ini proses injeksi growting. Dan setelah di growting kita bisa lihat sisi dalam bahkan setelah penggalian itu jauh lebih kering daripada sisi dinding yang sebelum di growting. Kemudian proyek lain yaitu adalah PLTA Asahan 3 di Sumatera Utara. Ini juga sama menggunakan sistem injeksi growting prakonstruksi. Proyek lain di Singapura yang bisa kita share di sini adalah menggunakan sistem nanosilika, di mana ini adalah proses pencampuran nanosilika dengan hardenernya, dengan aktivatornya, kemudian seperti ini selarinya dipompakan masuk ke area ekskavasi dengan tunnel boring mesin, dan setelah diinjeksi dapat dilihat material sudah terkonsolidasi dengan sangat-sangat baik. Kemudian proyek lain yang juga kita pernah lakukan yaitu adalah untuk injeksi di sumur minyak lepas pantai, proyek Pertamina Hulu Energy, di mana terjadi kebocoran minyak dan kita harus menginjeksi di bawah laut, offshore. Di sini kita perlu menggunakan material-material tambahan yang mampu untuk menahan hanyutnya material akibat injeksi di bawah air. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kaitannya ke depan, tantangan proyek infrastruktur yang akan datang, mungkin yang bisa saya share di sini juga sebagai tambahan adalah proyek Jakarta MRT fase 2, di mana sebagian jalur ekskavasi akan berada di samping kanal, khususnya di daerah di Jalan Gajah Mada dan Harmoni, daerah Harmoni. Kemudian untuk di daerah kota itu akan ada banyak sekali bangunan-bangunan tua dengan fondasi yang cukup dekat dengan jalur ekskavasi MRT. Dan di sini ground engineering atau teknik perbaikan tanah akan sangat dibutuhkan untuk konstruksi yang lebih cermat. Pak Andri yang bisa saya share untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Oke, terima kasih Pak Arianto yang sudah memaparkan mengenai injeksi growting pada tanah maupun dengan contoh tunnelnya, dan mungkin challenge ke depan yaitu pada MRT fase 2 ya. Jakarta memang kurang lebih tanah lunaknya, depositnya sangat tinggi, lebih dari 20 meter.